Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Bu Dirga akan menyampaikan materi PJJ Matematika kelas 9. Bab satunya yaitu fungsi kuadrat. Di sini saya beri part 1 untuk pembahasan pertama. Yuk kita mulai. Bentuk umum fungsi kuadrat. Sebelum kita masuk ke bentuk umum fungsi kuadrat, ada baiknya kalau kalian lebih paham lagi, biar lebih tahu dulu, fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Sementara bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau bisa dituliskan juga dalam bentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi nanti di sini nilainya fx itu sama dengan nilainya y. Di sini syaratnya a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok a-nya nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau nanti a-nya sama dengan 0, begitu 0 dikalikan dengan x kuadrat akan menghasilkan angka 0, sehingga nanti fungsi yang tersisa adalah tinggal bx plus c. Sementara di sini kalau bx plus c itu merupakan sebuah fungsi linier. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, di sini banyak sekali huruf-hurufnya, itu maksudnya apa? Oke, fx itu nilainya sama dengan y, itu adalah nilai yang dihasilkan oleh fungsi. Sementara x itu adalah nilai yang dimasukkan ke dalam fungsi. A itu adalah koefisien x kuadrat, artinya semua angka yang melekat di depannya x kuadrat. Kemudian B itu adalah koefisien x, semua angka yang nempel sama huruf x, dan C itu adalah konstanta. Oke, ini ya saya beri contoh fungsi kuadrat. Contohnya adalah fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan min x kuadrat, y sama dengan x kuadrat min 2x, y sama dengan min x kuadrat min 7x plus 8. Pokok di mana ada x kuadratnya, maka dia merupakan sebuah fungsi kuadrat. Sedangkan contoh fungsi yang bukan fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan x, y sama dengan min 2x, fx sama dengan x min 2, y sama dengan x plus 8. Nah, di sini kan nggak ada x kuadratnya, maka dia bukan fungsi kuadrat. Oke, next. Pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, nilai a akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika a lebih besar dari 0, artinya nilai a-nya positif, maka grafik y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c akan terbuka ke atas dan memiliki titik puncak minimum. Kalau a-nya kurang dari 0 atau negatif, maka nanti grafiknya akan terbuka ke bawah dan memiliki titik puncak maksimum. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi begitu nilai a-nya itu positif, lebih dari 0, dia akan menghadap ke atas. Titik puncaknya minimum. Kenapa? Karena titik puncaknya ada di bawah sini. Sementara kalau a-nya kurang dari 0, a-nya nilainya negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Titik puncaknya maksimum karena di sini titik puncaknya ada di atas. Nah, kemudian selain nilai A, ternyata bentuk grafik fungsi kuadrat itu juga dipengaruhi oleh nilai diskriminan. Diskriminan itu apa? Diskriminan yaitu suatu nilai pada persamaan, umumnya persamaan kuadrat, yang membedakan banyaknya akar persamaan itu sendiri. Nah, diskriminan ini nanti dinotasikan dengan D, di mana D sama dengan B kuadrat min 4AC, dengan nilai A sama dengan nilai A, B, dan C adalah konstan sesuai dengan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi nanti bagaimana gambarnya? Nah, ini ya gambarnya ya. Kalau untuk A-nya lebih dari 0, tadi kan kalau A-nya positif, dia menghadap ke atas. Nah, bedanya nanti dari D apa? Kalau D-nya lebih dari 0, dia memotongnya di 2 titik.
Sementara kalau D-nya sama dengan 0, dia memotong di satu titik. Karena memotong di satu titik sini artinya dia menyinggung sumbu X. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0, dia nggak nempel. Dia tidak memotong. Sehingga parabolanya tidak memotong sumbu X dan selalu bernilai positif. Makanya disebut sebagai definit positif. Kalau A-nya kurang dari 0, kalau A-nya kurang dari 0 tadi kan dia grafiknya menghadap ke bawah. Sehingga kalau dilihat dari D-nya, kalau D-nya lebih dari 0, kembali lagi dia memotong di dua titik. Kalau dia sama dengan 0, memotong di satu titik atau menyinggung sumbu X. Kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak memotong sumbu X. Nah, karena di sini tadi menghadap ke bawah, maka dia selalu bernilai negatif, sehingga disebut sebagai definit negatif. Oke, saya beri contoh soalnya. Yang pertama, suatu fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x kuadrat plus x plus 3, maka tentukan bentuk grafiknya. Nah, dari persamaannya ini kalian sudah bisa menentukan. Langkahnya bagaimana? Tentukan dulu nilainya A. A-nya di sini yang nempel sama x kuadrat, yaitu 2. Sehingga nilai A-nya sama dengan 2. Kalau kita lihat A-nya di sini lebih besar dari 0. B. B-nya yang nempel sama X. Nggak ada angkanya di sini berarti dianggap sebagai angka 1. Karena tandanya plus, oke, 1. C-nya 3. Kemudian kita hitung nilainya diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan B-nya tadi 1. Berarti di sini masuk 1 kuadrat dikurangi 4A. A-nya 2. C-nya 3. Hitung lagi, 1 kuadrat itu 1. Dikurangi 4 kali 2 kali 3, 24. 1 kurangi 24, negatif 23. Negatif 23 itu kurang dari 0. Artinya dia bilangan negatif, kurang dari 0. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, karena A-nya lebih besar dari 0, ini ya, A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya menghadap ke atas. Kemudian, karena D-nya kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Kalau kita gambarkan sketsanya, gambarnya seperti ini. Yang kedua, suatu fungsi kuadrat f(x) sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5. Maka tentukan bentuk grafiknya. Oke, saya tanya dulu. Nilai A-nya berapa? Lihat yang nempel sama x kuadrat. Oke, 3. 3 berarti lebih besar dari 0. Kemudian B-nya negatif 2. Ini ya, karena di sini tandanya negatif, berarti ini ikutkan semua. Nilai B-nya negatif 2. C-nya 5. D-nya B kuadrat min 4AC, dimasukkan semua angkanya di sini. B-nya negatif 2 kuadrat, dikurangi 4 kali 3 kali 5. D-nya sama dengan negatif 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali 3 kali 5, 60. D-nya negatif 56, ini kurang dari 0. Karena A-nya lebih besar dari 0, berarti menghadap ke atas. D-nya kurang dari 0, berarti tidak memotong sumbu X. Sketsanya berarti seperti ini. Sama ya, sama ini ya. Kemudian yang ketiga, suatu fungsi kuadrat f(x) sama dengan min x kuadrat plus 7x min 3. Maka tentukan bentuk grafiknya. A-nya di sini min 1. Min ya, nggak ada angkanya berarti dianggap 1, berarti min 1. Ini kurang dari 0. Kemudian B-nya 7. C-nya min 3. Kita hitung D-nya. Oke, masuk. Sehingga di sini didapat nilai D-nya 49 kurangi 12, 37. 37 berarti lebih besar dari 0. Nah, karena A-nya kurang dari 0, maka grafiknya menghadap ke atas. Karena D-nya lebih dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik. Kalau kita sketsa, gambarnya seperti ini. Nah, ini ya, memotong di dua titik.
Oke, di sini saya punya satu contoh soal. Ayo mencoba. Fx sama dengan min 2x kuadrat plus 4x plus 2. Kira-kira bagaimana bentuk grafiknya? Oke, silahkan tuliskan jawaban kalian di komen ya. Saya tunggu. Oke, sekian dari saya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.